kasus pembulian. Nah, sebelumnya kami diarahkan untuk ke Komnas HAM, tapi kami tidak ada orang dalamnya itu mungkin, dan susah juga untuk wawancara di tempat tersebut. Jadi kami dialihkan ke narasumbernya, yaitu Bapak. Ya. Cerita apa Pak Yusuf? Memang cerita apa tentang saya? Oh, kalau ini sharing saja sih ya Pak. Kalau cerita itu nggak ada sih Pak, cuman mengarahkan untuk Bapak menjadi narasumber gitu kalau berkenan. Makanya kami hari ini mau wawancara walaupun online. Iya, maksudnya kalian tahu, maksudnya profesi saya sudah dikasih tahu profesinya sama Pak Yusuf. Ya. Oh, oke. Iya. Oke, ya. Oke, gimana? Oke, baik. Ini udah direkam ya? Iya, udah ya. Dimulai aja ya. Bian boleh dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang udah kami perkenalkan sebelumnya, saya Muhammad Abian selaku MC pada wawancara hari ini, dan kami akan membahas topik yaitu konstitusi dan HAM dengan materinya yaitu pembulian yang ada di Universitas Diponegoro ya. Iya, betul. Mungkin langsung aja pemaparan materinya terlebih dahulu sebagai pembuka dari teman saya, Gea. Silakan gitu. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit terkait latar belakang dari bullying. Nah, bullying itu kan seperti yang kita tahu, bullying itu aktivitas perundungan gitu, intimidasi dari pihak yang lebih kepada pihak yang kurang. Nah, itu tercipta, yang kami tahu itu dari degradasi moral yang menciptakan banyak kontroversi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bullying sendiri ini ada bullying verbal, terus bullying fisik melalui kekerasan, bullying sosial, terus juga ada cyberbullying yang secara tidak langsung melalui medsos gitu. Nah, penyebab bullying sendiri ini juga dari lingkungan keluarga, lingkungan sosial, terus perilakunya, sampai ke masalah psikologis seseorang. Nah, lalu di sini kami tuh mengangkat kasus tentang perundungan pada mahasiswa PPDS di Universitas Diponegoro. Jadi di sini saya juga akan memberikan cuplikan sedikit tentang kasus tersebut. Jadi kasus tersebut itu terjadi di Universitas Diponegoro, dan mencatat kematian yang bernama Dr. Aulia Risma Lestari pada 12 Agustus 2024. Nah, dalam buku catatannya ia mengungkap pengalaman perundungan selama pendidikan di RSUP dari data yang telah kami cari lewat web gitu. Nah, terus lanjutnya perundungan ini terjadi selama pendidikan di RSUP Dr. Karyadi. Keluarganya tuh melaporkan kasus ini ke Polda Jateng pada 4 September 2024 dan penyidikan dimulai pada 7 Oktober 2024 dengan 48 saksi telah diperiksa. Lalu universitas tersebut telah memberikan sanksi sebelumnya terhadap pelaku perundungan. Nah, penetapan tersangkanya ini sendiri masih dalam tahap pendalaman dan masih proses. Dewan Perwakilan Rakyat juga mendukung agar percepatan proses hukum tersebut. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya Algi sebagai moderator untuk sesi pertanyaan ya Pak. Terima kasih.
Iya, yang pertama adalah faktor senioritas ya. Ya, ada faktor senioritas, ada mata rantai yang tidak terputus begitu. Dan ini ada relasi kuasa begitu ya. Jadi ada teori relasi kuasa gitu. Jadi si anak-anak junior ini dia selalu dijadikan inferior begitu kan ya, inferior, kemudian di anak-anak yang kakak kelasnya superior, dan kemudian dengan dalih untuk percepatan atau proses pendidikan gitu, sehingga kemudian dia si senior ini kemudian memanfaatkan ya dalam tanda petik apa-apa yang jadi kebutuhan seniornya. Karena kan kalau dalam kasus Undip ini kan tidak hanya dalam hal ini kan ya yang di apa namanya mintakan oleh senior, tapi juga eh, kegiatan atau pribadi, kebutuhan-kebutuhan pribadi ya, kebutuhan-kebutuhan pribadi itu juga di ini. Jadi saya rasa lebih kepada faktor itu, kalau kalau yang dari kasus Undip ya, kalau dari kasus Undip kayak saya pikir dari itu. Yang paling bertanggung jawab ya penanggung jawab programnya ya. Berarti yang dalam hal ini adalah Kaprodi ya. Uh, itu yang paling bertanggung jawab kan. Dari Kaprodi, terus kemudian dekan begitu, itu adalah yang paling bertanggung jawab sebenarnya secara institusi ya. Tetapi sebagai untuk di level pelaku yang bertanggung jawab tentunya adalah senior-senior ini yang terlibat begitu. Dan senior-senior ini kalau nggak salah sudah pada disanksi ya sama sama Undip ya. Ya. Ini berarti untuk korban yang masih ada ya, maksudnya ada kelas yang masih ada ya, maksudnya ya. Ya karena kan korban yang ini kan dokter ini kan sudah meninggal ya. Ya jadi tentunya ini berdampak pada secara psikisnya ya, pasti dia akan menjadi orang yang takut gitu, trauma dalam psikologi itu bisa bisa aja itu nanti menjadi trauma, kemudian menjadi cemas, dan bisa mengarah ke dalam gangguan-gangguan psikologi yang itu bisa bermacam-macam gitu ya. Kan gangguan psikologi itu bisa bermacam-macam kan. Ya bisa aja nanti ini bisa menjadi post traumatic stress disorder, atau bahkan bisa menjadi gangguan mood, misalnya gangguan depresi gitu. Seperti kasus yang sudah ada dan kemudian korbannya meninggal, itu kan berarti kan ada gangguan mood kan. Ada gangguan mood, yaitu mood depresi, mood depresif gitu, sehingga kemudian dia memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu. Jadi kemungkinan terburuk adalah terjangkitnya gangguan mental begitu. Ya, ya sebenarnya bisa 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 aja dihilangkan sih. Ya bukannya susah ya, memakan waktu lah. Ya memakan waktu untuk bisa dipulihkan. Ya, toleransi ya, memahami perbedaan gitu, kemudian bertoleransi, kemudian apa namanya, adanya nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kesetaraan begitu. Tidak ada nilai-nilai senioritas, tidak ada perasaan-perasaan lebih pintar dari yang lain, lebih kaya dari yang lain begitu. Jadi saya pikir dengan nilai-nilai persamaan, toleransi, kemudian memahami perbedaan, dan kemudian juga menghargai semua orang, itu saya pikir menjadi nilai-nilai yang harus dibangun di dalam sebuah institusi pendidikan untuk dalam hal kasus ini ya.
Iya, betul. Memahami hak orang lain, dan memahami hak dan kewajiban kita dan hak kewajiban orang lain begitu. Ya, tentunya kita harus melihat dari tugas perkembangannya, tahap perkembangannya ya. Kan kalau SD itu kan masih tahap anak-anak, gitu. Tentunya berbeda ya. Ketika ada anak-anak, remaja, dewasa, begitu penanganannya tentunya berbeda. Nah, penanganannya tergantung apa? Penanganannya tergantung kepada yang pertama adalah tergantung kepada tahap perkembangan anak itu, ya, tahap perkembangan si korban. Dia apakah anak-anak, apakah dia remaja. Yang kedua adalah tergantung kepada tingkat keparahan dari kasusnya begitu, tingkat keparahan dari kasusnya, karena nanti itu akan menentukan lama tidaknya sebuah proses pemulihan begitu. Saya pikir itu sih yang paling membedakan, yaitu bagaimana cara kita mengetahui dulu nih karakter anak masing-masing sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, itu kita pahami dulu, baru nanti kita lanjutkan dengan proses berikutnya. Mungkin itu. Beda, iya. Ya, jelas beda. Ya, jelas beda. Beda, beda. Jelas beda. Ya, tergantung perkembangannya, tergantung usianya kan. Tahap perkembangan. Kan ada tahap perkembangan, ada tugas perkembangan gitu. Kalau kayak kalian ini umur-umur berapa? Umur-umur 19 ya? Ya, oke. Berarti ini kalian masuk ke remaja akhir gitu. Remaja akhir ya tentunya pendekatannya berbeda kalau kita nanganin anak-anak SD, karena kalau anak SD itu berarti dia masuk tahap anak-anak gitu. Kalau kalian kan masih remaja walaupun remaja akhir. Ya, dampaknya tadi ya, dampaknya seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Jadi tentunya akan mengalami ketidakseimbangan mental ya, tidak mengalami ketidakseimbangan mental, dan jika itu tidak ditangani akan memunculkan ketidakseimbangan yang lebih besar hingga kemudian muncul kecenderungan gangguan begitu. Ya, mitigasinya ini apa? Mitigasi bullyingnya atau mitigasi apa? Kondisi mentalnya? Oh, oh pasca dia menjadi korban, pasca dia menjadi korban. Oh, oke. Okay. Ya. Ya, jadi pertama yang harus dilakukan ketika orang itu mengalami jadi korban bullying adalah dia harus bercerita, gitu, bercerita kepada orang yang dipercaya, jangan dipendam sendiri, gitu. Jadi ketika ada peristiwa bullying, kemudian dia merasa menderita begitu, nah pengalaman-pengalaman yang negatif kayak gitu itu jangan dipendam, diceritakan, gitu, ceritakan kepada orang-orang yang dipercaya. Misalnya kalau dalam hal ini di sekolah, berarti ceritakan kepada guru, gitu. Kemudian ceritakan kepada orang tua, gitu ya. Nah, tentunya setelah itu anaknya sebenarnya tetap harus didampingin ya. Kalau korban bullying itu harus didampingin. Jadi si anak ini ya tidak lebih dari sekedar untuk bercerita, dan yang penting emosinya keluar, gitu ya. Sambil tetap harus didampingi begitu. Nah, nanti dalam pendampingan itulah nanti yang prosesnya itu lebih intensif gitu. Jadi intinya pokoknya kalau ada menjadi korban bullying itu jangan takut untuk speak up, jangan takut untuk berbicara, ceritakan, karena itu kalau tidak diceritakan akan menjadi sumbatan emosi kan. Nah, kalau menjadi sumbatan emosi itu bisa berdampak yang lebih parah begitu. Oh, udah cukup nih. Apa masih ada lagi? Cukup. Ada yang mau bertanya lagi selain ini, apa yang ingin kalian tanyain? Mumpung kalian ketemu sama psikolog nih. Ya. Ya, kalau di ruangan saya bayar kalian ngobrol-ngobrol, ya kan? Oh iya, betul sekali tuh, Pak. Iya kan.
Ya. Oke, cukup Algi. Yang Ya lain? mungkin dicukupkan ya. Ada yang mau bertanya atau mau sharing, Rizky? Sudah cukup bukan buat ngerjain tugasnya udah cukup belum? Kalau belum ntar disambung lewat WA nggak apa-apa lah ya, kalian WA aja, WA saya nggak. Iya. Kalau misalnya masih kurang ya, sedikit data kurang gitu. Siapa? Ya. Baik. Atas jawabannya. Saya sekalian memberikan informasi ya. Jadi nomor saya silakan dimanfaatkan untuk konsultasi psikologi bagi teman-teman yang membutuhkan begitu. Kalau saya membuka konsultasi online WA secara gratis. Jadi silakan bisa dimanfaatkan. Wow, mantap sekali Pak. Semoga berkah ya Pak. Amin. Oke, baik. Jadi selanjutnya dicukupkan atas pertanyaannya dan akan ditutup oleh rekan saya. Oke, baik Bapak. Di foto dulu dong buat dokumentasi saya. Di foto ya, dulu. Betul. Nanti sesi dokumentasi ada di akhir ya Pak, setelah penutupan ini. Baik Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya. Kami berharap wawancara ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran dan tanggung jawab institusi terkait dalam melindungi hak-hak dasar setiap individu, khususnya dalam menangani kasus bullying yang terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk di program PPDS Universitas Diponegoro. Kami berharap bahwa langkah-langkah konkret yang diambil ke depannya dapat menciptakan lingkungan akademik yang lebih aman dan inklusif bagi semua pihak. Terima kasih atas waktu dan komitmen Dr. Muhammad Fahrul Rozi, Magister Psikologi Psikolog, dalam mendiskusikan isu ini. Semoga wawancara ini menjadi awal dari upaya lebih lanjut dalam menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia di setiap kehidupan masyarakat. Amin. Baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak. Selanjutnya mungkin sesi dokumentasi. Algi boleh di